Potongan kaki Sung Jinwoo tergeletak di lantai yang berlumuran darah. Juhi, sang penyembuh, memaksakan diri memancarkan bola energi hijau terang dari tangannya ke arah luka Jinwoo. Jinwoo yang tersandar pada patung penyanyi penyelamatnya mencoba meyakinkan Juhi dengan suara lemah bahwa kondisinya tak perlu dikhawatirkan. Ia memintanya berhenti. Namun, Juhe menggeleng, terus memfokuskan sisa tenaganya pada penyembuhan. Tiba-tiba, darah menyembur deras dari hidung dan mulut Juhe. Ia tersedak. Tubuh menggigil oleh batuk-batuk yang memercikan titik-titik merah di lantai. Pemandangan ini membuat pemburu Song mengerutkan kening. Keraguan mengusik pikirannya. Akankah mereka berdua selamat? Pemburu Kim hanya menatap kosong. Rasa iba menyesakkan dadanya. Song mengangguk berat. Yang terpenting sekarang adalah mempertahankan nyawa keduanya. Kim menunduk, pandangannya hampa. Tim kita, gumamnya lirih. Dari 17 orang, hanya 6 yang tersisa. Song menyambung dengan bisikan masam. 2 di antaranya luka parah. Matanya beralih ke Jinwoo yang sedang menggemertakkan gigi menahan rasa sakit. Darah merembes dari perban darurat di tungkai kanannya, membentuk genangan kecil di lantai batu. Akhirnya, pemburu Kim meluapkan segala unek-uneknya. Ia menyayangkan tangan Pak Song yang hilang, tetapi menegaskan bahwa tragedi ini berakar dari keputusan gegabah Song sebagai ketua tim. Kim bersikukuh bahwa kelalaian itu pantas mendapat hukuman. Song hanya mengangguk pasrah, menerima tuduhan itu tanpa perlawanan. Tiba-tiba, kaki raksasa patung dewa bergerak lagi. Bunyi gesekan batu di lantai dungeon menggema, mengagetkan para pemburu yang sedang terpuruk. Kim menjerit histeris, "Tolong jangan ada serangan lagi." Keenam anggota tim yang tersisa menatap penuh kecemasan ke arah patung, mencoba menebak ancaman berikutnya. Lengan patung dewa terangkat, seolah-olah memberi perintah. Gemuruh hebat mengguncang dungeon. Beberapa pemburu menggigil, memeluk diri untuk menahan ketakutan. Sebongkah batu silinder simetris menyembul dari tengah lantai. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat seluruh tim tersentak kaget. Silinder itu kini berdiri sempurna, dikelilingi 2 lingkaran cahaya di lantai. Kim mengernyitkan dahi, matanya menyelidiki benda asing itu dengan rasa penasaran bercampur was-was. Jinwoo, dengan wajah masih pucat oleh rasa sakit, menarik napas pendek. "Altar," bisiknya serak. Benda itu adalah altar. Hunter Song menoleh kepada Jinwoo dengan heran. Jinwoo memperjelas bahwa struktur yang muncul itu adalah altar kuno. Mirip yang ada dalam mitologi, tempat manusia zaman dahulu mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Hewan seperti sapi, babi atau domba, bahkan manusia, anak-anak, perawan, dan sejenisnya. Ia kemudian mengingatkan Hunter Song tentang komandemen terakhir kuil. Tanpa ragu, Hunter Song menyebutkan isinya, "Buktikan kesetiaanmu." Sambil menahan nyeri di kakinya, Jinwoo berpendapat bahwa ini mungkin ujian terakhir. Sementara itu, Hunter Kim yang sejak tadi diam, tiba-tiba menghunus pedang dari tangan kirinya yang menyala. Wajahnya dingin, tatapannya menancap tajam ke arah Hunter Song. Meski lambat memahami, kini ia menyadari apa yang akan terjadi. Kehadiran altar itu berarti mereka harus mengorbankan seseorang. Tanpa keraguan, Hunter Kim mengarahkan pedangnya yang sudah terhunus kepada Hunter Song. Dengan tegas, ia menegaskan bahwa Song Chiul lah yang membawa mereka ke dalam dungeon ini. Hunter Kim menyebut bahwa akibat keputusan ceroboh Pak Song, seorang pria yang sebelumnya membual tentang istri dan 2 anaknya tewas mengenaskan, tubuhnya terbelah 2. Selain itu, 10 hunter lainnya juga turut terbunuh. Hunter Kim mengingatkan kembali bahwa Pak Song sebelumnya sudah menyetujui mengambil tanggung jawab, sehingga kini Hunter Kim menuntut bukti tersebut. Sung Jinwoo merasa semua ucapan Hunter Kim Sang-sik keliru dan mencoba memprotes. Namun, sebelum protesnya tuntas, Hunter Kim sudah membentaknya, memerintahnya diam dan hanya memperhatikan. Pak Song menengahi perdebatan Hunter Kim dan Sung Jinwoo. Ia menegaskan kembali bahwa memang sepantasnya ia menanggung tanggung jawab itu, lalu memutuskan untuk menuju altar di tengah dungeon tersebut. Jinwoo tetap merasa keberatan dengan keputusan itu. Di dalam hatinya, ia menegaskan bahwa kesalahan bukan hanya terletak pada Tuan Song, melainkan pada semua hunter yang memilih datang ke sini. Sementara itu, Juhi berusaha menenangkannya, seolah tahu bahwa Jinwoo hendak mencegah Tuan Song melangkah menuju altar.
Sambil mengamati Hunter Song yang berjalan pelan namun pasti menuju altar dengan tangan kirinya yang hilang, Jinwoo membatin bahwa menyalahkan Hunter Song saat ini terasa seperti tindakan pengecut. Hunter Song telah berdiri di dekat altar, sementara kesunyian mencekam menyelimuti dungeon. Hunter Song mengamati permukaan batu altar yang terukir relik-relik kuno dan asing. Tiba-tiba, kobaran api kuning menyembur dari lantai beberapa meter di belakang Hunter Song. Hunter Kim tertegun melihat kobaran api yang tiba-tiba muncul, lalu dalam hati bertanya-tanya, apa lagi yang akan terjadi? Dari dalam lingkaran pembatas di lantai altar, Pak Song pun berteriak kepada Jinwoo, menanyakan apakah tindakannya sudah benar. Sung Jinwoo merasa kebingungan dengan fenomena itu. Ia bertanya-tanya mengapa muncul kobaran api tanpa pengorbanan maupun tumbal. Matanya kemudian beralih ke Juhi, yang tanpa lelah merawat lukanya dan menyembuhkan kaki Jinwoo yang terputus. Tak lama setelah itu, Jinwoo meminta bantuan para hunter yang masih berdiri untuk memapahnya menuju altar. Hunter Kim dan Juhi terkejut mendengar permintaannya. Dua hunter, seorang pria dan seorang wanita, memapah Sung Jinwoo menuju altar. Sang hunter pria sempat mempertanyakan keyakinannya, namun Jinwoo tetap mantap melanjutkan langkahnya. Juhi hanya terbisik menyebut nama Jinwoo sambil menyaksikan dirinya dipapah menuju altar. Begitu Jinwoo dan kedua pemapahnya memasuki lingkaran pembatas, 3 semburan api langsung menyembur dari lantai. Sung Jinwoo sepertinya sudah menduga hal itu akan terjadi. Ia hanya ingin memastikan. Saat Jinwoo mendekat ke Pak Song, Hunter Song mengingatkan bahwa mereka sudah berada dalam dungeon itu selama 7 hari. Jinwoo kemudian bertanya, apakah Pak Song benar-benar berharap asosiasi hunter menyadari kondisi mereka dan mengirimkan bantuan. Jinwoo berpendapat bahwa para patung penjaga akan bergerak lebih dulu sebelum bantuan apapun sempat datang. Jinwoo menambahkan bahwa ia yakin asosiasi hunter kemungkinan besar akan mengabaikan dungeon dengan peringkat D ke bawah. Hunter Song membenarkan ucapan Jinwoo, menyatakan bahwa hal seperti itu memang bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh asosiasi. Jinwoo berpikir bahwa jika gerbang dibiarkan terbuka selama 7 hari, maka gerbang itu akan terbuka sepenuhnya dan monster-monster dari dalam dungeon akan keluar. Tujuan utama dari penyerangan dungeon adalah membunuh bos secepat mungkin dan menutup gerbang sebelum batas waktu 7 hari tercapai. Jinwoo berpikir, jika mereka gagal sekarang, itu berarti monster patung dewa yang mengerikan ini akan lepas dan keluar ke dunia mereka. Jinwoo kemudian menoleh lemah ke arah Pak Kim dan Juhi yang masih tersisa di luar lingkaran, lalu menyuruh mereka untuk mendekat ke altar. Jinwoo kembali berbicara kepada mereka yang masih tampak ragu. Ia menjelaskan bahwa setiap kali seseorang mendekat ke altar, sebuah kobaran api akan muncul, dan sepertinya ujian baru akan dimulai saat semua Pak orang telah berada di dekat altar. Hunter Juhi dan Kim saling berpandangan sejenak, lalu mereka pun mulai melangkah dengan ragu. Perlahan, satu persatu. Kini, ke-6 hunter telah berada di dalam lingkaran pembatas dan diikuti dengan berkobarnya 2 api kuning dari dalam lantai. Tiba-tiba, kilatan sinar berwarna biru muncul dari garis-garis di lantai dungeon. Cahaya itu menjalar cepat, mengarah ke batas lingkaran luar altar, lalu membentuk kobaran api biru yang mengikuti pola lingkaran. Satu persatu, semburan api biru menyala dari lantai hingga akhirnya membentuk lingkaran sempurna. Di saat bersamaan, tepat di atas para hunter, tangan patung dewa perlahan terangkat, seolah memberi perintah kepada sesuatu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah pintu keluar. Pintu kuil terkutuk itu perlahan terbuka lebar. Hunter Kim dan Song terkejut menyaksikan pemandangan itu. Pintu besar kini terbuka sempurna, menganga seolah menggoda mereka untuk segera melarikan diri. Ke-6 hunter yang tersisa memandang ke arah pintu dengan rasa penasaran, bertanya-tanya apakah mereka telah diizinkan keluar. Namun pandangan mereka tertumbuk pada tubuh seorang hunter yang sebelumnya mencoba kabur, kini terbujur kaku dengan kepala terpenggal di depan pintu. Seketika, keraguan menyelimuti hati mereka. Sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Tiba-tiba, satu kobaran api biru padam, dan saat itu juga semua patung penjaga yang memegang senjata mulai bergerak. Pak Kim
yang mulai putus asa, berteriak frustasi, mempertanyakan lagi apa yang akan menimpa mereka. Sementara itu, Pak Song menyadari sesuatu. Para patung itu tampak mulai bergerak mendekat. Dan benar saja, dengan langkah berat namun pasti, patung-patung penjaga itu perlahan mengepung mereka.